yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam program Morning Call hari Rabu 17 April 2024 bersama dengan saya, Pendeta Meliana Arnawa, yang pada saat ini merupakan pendeta jemaat di GPIB Jemaat Eklesia Dumai dan ditempatkan di Pos Pelkes Sion Sungai Rokan. Untuk memulai perenungan kita di pagi hari ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Besar kasih dan penyertaan-Mu ya Allah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Memulai berbagai aktivitas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami untuk boleh mengerti dan boleh memampukan kami menjalani hari ini oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di hari ini, di pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Firman Tuhan menyatakan, "Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku. Hai Israel, engkau tidak akan kulupakan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bersorak-soraklah hai rahim bumi, bersoraklah dengan gembira hai gunung-gunung, hai lautan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan memperlihatkan keagungannya di Israel. Beginilah firman Tuhan penebus-Mu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi tanpa bantuan. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal palsu dan mempermainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana gagal dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-Ku dan melaksanakan rencana yang diberitakan utusan-utusan-Ku. Akulah yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia dihuni, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada lautan yang dalam, jadilah kering. Aku akan mengeringkan sungai-sungai. Akulah yang berkata tentang Koresh, dia gembalaku. Segala kehendakku akan ia genapi. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, jas merah adalah sebuah semboyan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, di mana kepanjangan dari jas merah ini adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Ungkapan ini mau mengajak bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia untuk tidak melupakan perjuangan dari para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan. Di samping itu, ketika bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah, maka kemerdekaan yang telah diperoleh itu akan diisi dengan hal-hal yang bermakna yang mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semboyan ini pun menjadi suatu ungkapan yang penting bagi kita semua untuk meraih
masa depan kita, untuk menjalani kehidupan kita, di mana pengalaman-pengalaman kehidupan kita menjadikannya sebagai suatu hal yang bermakna, yang menuntun kita untuk meraih masa depan yang baik dengan berbagai tantangan yang sudah kita lewati sebelumnya. Hal inilah juga yang hendak disampaikan oleh Allah melalui nabinya, yaitu Yesaya. Allah ingin menyampaikan kepada umat Israel bahwa umat Israel yang senantiasa menerima pertolongan Allah sesungguhnya adalah umat yang begitu berharga, sehingga pelanggaran mereka yang hidupnya tidak setia, kehidupan yang senantiasa memuja patung-patung telah dihapus. Pelanggaran itu telah dihapus oleh Allah. Dikatakan dalam bacaan kita di ayat 22, "Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut." Ini mau menggambarkan dan mengingatkan kepada umat Israel yang pada saat itu hendak dituntun Allah keluar dari Babel kembali ke Yerusalem, bahwa kasih Allah, pertolongan Allah ia nyatakan karena umatnya begitu berharga bagi Allah. Di samping itu juga sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini adalah sebuah pengingat Allah yang mau mengingatkan umatnya bahwa kuasanya itu jauh lebih besar dari kuasa apapun. Makanya disampaikan dalam bacaan kita bahwa Allah sanggup mengalahkan berbagai tanda-tanda peramal palsu. Allah juga menguatkan perkataan hambanya yang disampaikan kepada umat Israel. Allah juga yang memakai Kores untuk menuntun mereka kembali ke Yerusalem. Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah memanggil umat Israel untuk kembali berharap kepadanya, kembali membawa hidup mereka kepada Allah yang memiliki dan menganggap mereka berharga. Allah menuntun mereka untuk kembali percaya kepada Allah, bahwa Allah sendirilah yang akan terus menolong kehidupan mereka. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu Paskah ini, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, dimanapun kita berada, kita pun juga mau diingatkan bahwa apa yang baik pun telah dinyatakan Allah bagi kehidupan kita. Di minggu-minggu Paskah ini kita diingatkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya yang memberi kita pengharapan. Berita Paskah yang digaungkan selama beberapa minggu ini bukan hanya sebuah berita yang diulang-ulang tanpa makna. Setiap minggunya kita masih membahas tentang kebangkitan Kristus, tentang Paskah ini. Dan itu bukan hanya sebuah berita yang diulang-ulang tanpa makna, tetapi berita Paskah ini menjadi sebuah pengingat bahwa apapun yang Bapak Ibu Saudara dan juga saya hadapi dalam kehidupan, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah persekutuan di gereja, di tengah pendidikan kita punya Tuhan, kita punya Allah yang melihat, yang mendengar, dan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Dan sama seperti umat Israel yang pulang dari Babel dan telah dipulihkan dari berbagai pelanggaran mereka saat itu, dipulihkan dari berbagai situasi hidup yang sulit saat itu, lalu hendak menata kehidupan mereka di Yerusalem, kita pun diajak untuk memaknai Paskah sebagai sebuah momen untuk menata kehidupan kita sedemikian rupa agar terus bersandar, agar terus berharap dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun situasi kehidupan kita, mari kita tetap ingat bahwa Tuhan selalu menyatakan apa yang baik bagi kita, bahwa kuasanya mampu menyatakan, mampu menuntun kita menjalani kehidupan kita apapun situasi yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita semua, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, tidak
mampu atau belum mampu melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita, karena kita terbatas sebagai manusia. Tetapi ketika di hari ini kita memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, maka Ia yang akan menuntun dengan cara-caranya yang ajaib bagi kita untuk menemukan apa yang baik yang sudah Ia sediakan bagi kita semua. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di tempat pelayanan saya di Eklesia Dumai Gospel S Sion Sungai Rokan ini, kami sedang bergumul untuk mengurus sertifikat tanah. Dan firman Tuhan di hari ini pun menjadi sebuah pengingat, menjadi semangat bagi kami bahwa di dalam doa dan usaha yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan melihat dan akan menjawab kerinduan kami. Dan kami yakin dan saya yakin demikian juga dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari memulai hari ini dengan terus mengingat dan meyakini bahwa mata dan telinga Tuhan ada di segala tempat, bahwa Ia sendiri yang akan menuntun Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya untuk melalui suka, untuk melalui duka sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Kita hanya perlu berseru di dalam doa dan melakukan segala sesuatu dalam pengharapan bahwa Tuhan punya rencana, bahwa apa yang Ia rancangkan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Selamat menjalani hari dengan penuh syukur dan harap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Tuhan masih menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa betapa besarnya kasih-Mu atas kehidupan kami yang telah dinyatakan melalui pengorbanan dan kebangkitan-Mu untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar kuasa-Mu ya Allah, yang akan menuntun kami untuk melalui berbagai kesulitan, berbagai tantangan kehidupan kami pribadi maupun keluarga. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap percaya, untuk tetap meyakini kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mengawali hari ini kami mau berdoa kepada-Mu ya Bapa untuk segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Biarlah hikmat-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan, kekuatan daripada-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga segala sesuatu boleh kami kerjakan dengan baik di hari ini. Kami boleh menjalani hari ini dengan penuh semangat dan sukacita, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, jika saat ini di antara kami sahabat GPIB ada yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, kami mohon lawatan kasih-Mu ya Tuhan menjamah tubuh yang sedang lemah, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru, sehingga sahabat GPIB yang sedang lemah tubuh boleh kembali sembuh dan boleh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Tuhan, berdoa bagi setiap anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan, menjalani kehidupan mereka, pertumbuhan mereka. Tuhan kiranya sertai agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Anak-anak terkasih boleh tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, menjalani setiap tanggung jawab pendidikan dengan baik, dan memperoleh masa depan yang cerah ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, tidak hanya sepanjang pagi hingga malam hari nanti, tetapi sepanjang kehidupan kami. Kami mohon hikmat-Mu, tuntunan-Mu, berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di Morning Call pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya untuk menjalani aktivitas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.